pakar ruqyah internasional, diantaranya namanya Syekh Abdul Salam Bali. Syekh Abdul Salam Bali, dia kalau mau ngeruqyah orang nggak perlu baca ayat kursi. Kalau ada orang kerasukan di sana, pas dia datang turun dari mobil dia batuk aja, lari setan. قال أخرج منها بشرط واحد. قلت ما هو؟ قال أن أخرج منها وأدخل فيك في أنا. فقلت له أدخل. فزوجها قال انتظر يا شيخ، إذا دخل فيك وأغمي عليك من الذي سيعالجك؟ قلت دعه ادخل. فانتظر قليلا ثم بكى الجني. قلت ما يبكيك؟ قال لا يستطيع جني أن يدخل فيك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview satu buah buku yang menurut saya sangat bagus dan penting ya untuk kondisi sekarang. Ini judulnya Ruqyah, Jin, Sihir dan Terapinya ya. Mengenal seluk-beluk jin, tanda-tanda gangguan jin, fisik dan psikis, petunjuk syar'i untuk menangkal dan mengobati gangguan jin serta sihir, kisah dan pengalaman berdialog dengan jin ketika meruqyah. Buku ini ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, pakar dunia gaib dari Timur Tengah. Ya. Buku ini merupakan masterpiece seputar ruqyah, jin dan sihir di Timur Tengah. Dia memang buku ini menjadi rujukan ya di Timur Tengah dan termasuk rujukan di dunia. Saya pernah beberapa kali mendengar ceramah UAS Ustaz Abdul Somad tentang Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Anak saya diganggu jin, diganggu setan, minta tolong sama Allah, baca ayat kursi. Pakar ruqyah internasional, diantaranya namanya Syekh Abdul Salam Bali. Syekh Abdul Salam Bali, dia kalau mau ngeruqyah orang nggak perlu baca ayat kursi. Kalau ada orang kerasukan di sana, pas dia datang turun dari mobil dia batuk aja, lari setan. Buku ini edisi terlengkap ya dari edisi sebelumnya. Kalau edisi sebelumnya itu satu buku, ini ada dua bagian dia. Satu buku ini ada dua bagian. Diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura ya. Kemudian ada bonus CD audio ruqyahnya. Ada bonus CD audio ruqyah. Nah, kemudian kita masuk ke bagian dalam. Ini apanya ya, bonusnya CD audio ruqyah. Kita masuk ke daftar isi. Di bagian pertama buku ini ya, Wiqayatul Insan minal Jinni wasyaiton, perlindungan manusia dari jin dan syaitan. Ya, pertama di situ ada jin sebuah hakikat bukan khurafat. Ini isinya banyak sekali ya, padat sekali. Mengenai di situ beliau menjelaskan tentang hakikat jin, hakikat dunia jin gitu, lengkap sekali ya. Disertai dengan dalil-dalilnya Quran dan Sunnah. Kemudian kesurupan dan cara mengobatinya ya, di situ panduan ruqyahnya ya. Kemudian penampakan setan di hadapan para nabi ya, banyak kisahnya. Anarkisme setan atas diri manusia ya. Kemudian hati dan tipu daya syaitan ya. Dan dari mana datangnya setan ya, pintu-pintu masuknya. Dengan benteng gaib. Nah, benteng gaib ini bagaimana cara kita membentengi diri ya, itu diajarkan oleh beliau, baik dengan menjaga hati, dengan ibadah, ritual, kemudian dengan zikir dan doa-doa. Saya teringat video beliau ketika menjelaskan ketika beliau meruqyah ya. ما هو سر الوقاية من السحر؟ يعني واحد خايف من السحر حتى لا يقع فيه،
فما الذي يفعل حتى يقي نفسه من السحر؟ جميل. في يوم من الأيام كنت أقرأ على امرأة مع زوجها، فنطق الجني قال لن أخرج. قلت ستخرج. لن أخرج. لا تخرج. المهم قلت سأقرأ عليك القرآن حتى تخترق. المهم جلست أقرأ قال انتظر انتظر. قلت نعم. قال أخرج منها بشرط واحد. قلت ما هو؟ قال أن أخرج منها وأدخل فيك في أنا. فقلت له أدخل. فزوجها قال انتظر انتظر يا شيخ، إذا دخل فيك وأغمي عليك من الذي سيعالجك؟ قلت دعه ادخل. فانتظر قليلا ثم بكى الجني. قلت ما يبكيك؟ قال لا يستطيع جني أن يدخل فيك اليوم. قلت لما؟ قال لأنك قلت بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالها في يوم كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. فهذا أول حرز يحرز الإنسان نفسه، بشرط أن تقول أذكار الصباح والمساء بتدبر وتفكر، لا تقولها وأنت مشغول، ستحصن بلا شك. Kemudian di bagian kedua buku ini tentang sihir ya, tentang sihir, pengertian sihir, hakik sihir itu apa sebetulnya? Ya, sihir dalam pandangan Quran dan Sunnah, pembagian sihir ya, bagaimana cara penyihir mendatangkan jin, sihir boleh atau tidak hukumnya, macam-macam sihir dan pengobatannya, kita diajarkan cara mengobatinya. Banyak ya jenis-jenisnya. Ada sihir perceraian ya, ada pelet, kemudian apa ini? Sihir tipuan penglihatan, sihir gila, sihir lesu, sihir panggilan gaib, sihir penyakit, sihir pendarahan, sihir penghalang pernikahan. Saya jumpa beberapa kasus teman saya, setiap kali dia nikah gagal, nikah gagal, nikah gagal. Ternyata setelah dilakukan terapi memang ada gangguan jin. Jin ini jin penjaga turun-temurun, dan jin ini selalu menghalang-halangi dia untuk menikah. Saya termasuk yang pernah meruqyah dia. Setiap kali mau nikah gagal, macam-macam penyebab gagalnya. Ya, ada yang gagal ketika calonnya datang, calonnya tuh ngelihat dia jelek sekali, dibuat jelek wajah dia di mata laki-laki ini gitu. Padahal sebelum dia datang untuk melamar cantik di mata dia, tapi pas dia datang mau melamar kok jadi jelek gitu, dibuat jelek. Ya, macam-macam lah ya, dibuat supaya nggak jadi menikah. Nah ini insya Allah di sini dijelaskan dan juga diberi cara pengobatannya. Ya, kemudian terapi pengobatan bagi orang yang tidak bisa menggaulinya, itu diantara sihir ya, sihir pemisah antara laki-laki dengan perempuan itu dibuat mereka bertengkar atau dibuat nggak bisa nggak bisa melakukan hubungan suami istri begitu. Kemudian perbedaan rabtu impotensi dan lemah syahwat. Pengobatan terhadap pengaruh al-ain. Nah, al-ain ini juga penting ya. Dan ini termasuk penyakit yang banyak mengenai kaum muslimin. Banyak sekali. Ya. Apalagi anak-anak ya, kita punya anak baru lahir gitu anak kita, kemudian kan banyak orang lihat, tahu-tahu sakit. Ya. Sore-sore dibawa jalan, pulang-pulang malamnya demam gitu. Nah, ternyata kemungkinan besar dia kena ain. Akikah ya, ngundang banyak orang, ditengok orang macam-macam, dipuji apa segala macam, habis akikah demam. Ya, bahkan Nabi mengatakan al-ainu haq. Ya, penyakit ain itu hak. Benar penyakit ain itu. Seandainya kata Nabi ada yang bisa mendahului takdir, maka itulah ain. Kemudian ada seorang sahabat yang diminta oleh Rasulullah untuk ruqyah ya, untuk menyembuhkan penyakit ainnya, agar dia diruqyah ya, untuk menyembuhkan penyakit ainnya. Jadi ain itu nyata gitu. Nah, kemudian di halaman belakang, di cover belakang ada sinopsis dan biografi singkat penulis ya, itu foto beliau ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, disertai dengan biografi singkatnya. Demikian. Jangan lupa di subscribe, like, di share ya, agar semakin banyak kaum muslimin yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan jangan lupa di
pencet tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan